Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang seputar pertanyaan PPDB, dan kali ini ada cukup banyak pertanyaan dan insya Allah saya usahakan untuk membantu menjawab sebisa mungkin. Pertanyaan yang pertama adalah tentang daftar ulang, ya ini ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita sudah daftar ulang secara online ya, apakah ke sekolah juga hari ini? Oke ya. Dan yang ditanyakan ini untuk pendaftaran SMP ya. Kita coba saja buka dulu juknisnya. Ini adalah juknis untuk PPDB di jenjang SMP Kabupaten Malang. Jadi kalau di sini sudah dinyatakan diterima, otomatis kan nanti harus daftar ulang. Jadi melihat pengumumannya dulu kemudian daftar ulang, dan di sini itu di keterangannya semuanya online. Oke ya. Oke, jika sudah daftar ulang secara online, nah biasanya kita sebagai orang tua atau murid atau calon peserta didik baru itu silahkan langsung ke sekolah pada tanggal daftar ulang ini ya. Boleh tanggal yang pertama, boleh tanggal yang kedua. Oke ya. Langsung ke sekolah dengan membawa berkas yang telah didaftarkan. Oke ya, itu ya. Namun ada beberapa sekolah yang mulai awal itu mendaftarkan mengumpulkan berkas ya. Misalnya gini, pada saat daftar pertama kali ya, tanda buktinya itu diserahkan sekaligus menyerahkan berkasnya, itu ada yang seperti itu. Nah, itu cukup datang ke sekolah saja karena berkasnya sudah di sekolah. Tapi kalau mendaftar mandiri di rumah, sudah daftar ulang ya, sudah dinyatakan diterima dan daftar ulang, kita harus ke sekolah ya dengan membawa persyaratan yang telah diupload. Berkasnya itu dibawa ke sekolah. Oke ya. Itu untuk pertanyaan seputar daftar ulang, apakah harus ke sekolah? Iya, harus tetap ke sekolah. Pertanyaan selanjutnya yaitu mau tanya, aku kan punya KIP, KIS, KKS, banyak sekali ya. Untuk jalur afirmasi, lebih baik upload semuanya atau salah satunya untuk PPDB 2023? Sama lebih baik ukuran gambarnya diperkecil atau dikompres dahulu? Oke, kita lihat juknisnya dulu ya. Ini adalah juknis untuk jalur afirmasi, tata cara pendaftarannya. Jadi nanti login, kemudian setelah login memilih sekolah SMA atau SMK. Setelah itu mengunggah bukti keikutsertaannya. Ini ya, khusus peserta didik dari keluarga mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Nah, ini adalah bukti-buktinya. Tapi di sini tidak dijelaskan diunggah semuanya atau hanya salah satu. Berdasarkan PPDB tahun kemarin ya, jadi yang diunggah cukup satu saja. Hanya ada satu form untuk mengunggah bukti keikutsertaannya, keikutsertaan di jalur keluarga tidak mampu. Buktinya cuma satu yang kemarin, ya tidak dua. Nah, kalau tahun ini mungkin ditambahi lebih dari satu form, nah kita lihat saja nanti ya. Jadi bisa di-upload semuanya. Tapi kalau formnya cuma satu, form upload bukti keikutsertaan keluarga tidak mampu itu cuma satu ya, satu aja, enggak perlu banyak-banyak. Oke ya. Itu untuk bukti keikutsertaan keluarga tidak mampu. Pertanyaan yang ketiga, nilai aspek keterampilan tidak di-input Pak. Tidak. Di juknis sudah dijelaskan bahwa yang diinputkan itu hanya nilai KI 3 atau di aspek pengetahuan saja. Itu. Kemudian pertanyaan yang lain, kalau tidak lolos jalur afirmasi, bisakah pindah jalur ke zonasi? Oke, bisa. Kita lihat di juknisnya. Ini adalah tahapan pelaksanaan PPDB, ada tahap 1, ada tahap 2, 3, 4, dan 5. Tahap 1 sampai 5 ini mempunyai jadwal yang berbeda ya. Jika tidak lolos di tahap 1,
kita bisa mengikuti tahap 2. Jika tidak lolos tahap 2, kita bisa mengikuti tahap 3. Jika tidak lolos di tahap 3, kita bisa mengikuti tahap 4. Jika tahap 4 lolos ya, jika tahap 4 lolos, kita tidak bisa mengikuti tahap 5 karena di tahap 4 ini jika kita lolos, PIN kita sudah tidak bisa dipakai. Itu ya. Jadi silakan dicek di jadwalnya. Nanti untuk kalau kamu ingin mendaftar ke SMA itu ada di tahap 1, tahap 2 dan tahap 4. Kalau kamu ingin mendaftar di jenjang SMK tahap 1, 3 dan 5. Oke ya, tentukan dulu kamu mau ke SMA atau ke SMK, kemudian lihat jadwalnya dan ikuti tahapan-tahapan ini. Jika tidak lolos, kita bisa mengikuti tahap berikutnya. Oke, itu untuk jawaban. Aku pas disuruh upload dokumen malah diem, gak terjadi apa-apa, bagaimana cara mengatasinya? Oke, ini termasuk kendala ya. Yang pertama silakan dicek dulu. Silakan dicek dulu koneksi internetnya. Terkadang meskipun sinyal wifi-nya kuat, tapi kadang-kadang tidak ada internetnya ya, tidak ada internet yang tersambung. Kemudian paket datanya apakah memang benar ada? Kalau memang paket data dan koneksi internet itu ada, silakan cek perangkatnya, restart HP-nya ya. Kalau perlu pinjam HP orang tua untuk mendaftar, untuk mengupload ya, itu saran saya. Itu pasti terjadi bukan karena servernya. Kalau diam itu pasti kalau ndak HP kita ya koneksi kita. Pertanyaan selanjutnya, Kak, nanti pas di jalur prestasi gagal, apa masih bisa mengikuti jalur zonasi dan seterusnya? Oh iya, sudah pasti bisa. Tadi sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan jawaban saya bisa sedikit membantu kalian semua. Jika ada kekurangan silakan bertanya lagi, insya Allah saya jawab sebisa mungkin ya. Dan dari saya jika ada kekurangan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.